Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadatul Aulia. Nggak terasa sekarang udah tahun 2020. Dan saya kembali flashback ke belakang. Gimana sih kegiatan saya di tahun-tahun belakang, apa aja yang saya kerjakan. Kemudian mereview kembali gimana sih kehidupan saya di 4 tahun belakangan ini. Jadi kita masuk ke part 1. Lakukan yang terbaik, jangan berpikir keras kalau tidak ada yang difikirkan. Itu adalah beberapa kata-kata dari dosen saya yang sering diulang ketika masuk ke dalam kelas. Selamat datang di SD 16 Sawalunto. Bilang hai. Ini siapa? Siapa namanya, Dek? Jadi masa kanak-kanak dulu nih, saya taunya yang namanya cita-cita harus meraih profesi-profesi yang kayak dokter, pilot, mau jadi pengacara, mau jadi guru, sampai ada yang mau jadi astronot. Padahal udah umur 20-an gini, belum ada tuh orang Indonesia yang berhasil menjadi astronot. Oke, lanjut. Jadi anak kecil rata-rata kalau ditanya mau jadi apa, terus pasti rame-rame nih jawab, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi. Lama-kelamaan, makin kesini, kita makin gede, makin belajar kalau hidup ternyata susah. Akhirnya yang sulit adalah mengambil keputusan di waktu dewasa. Pertanyaan berubah nih, bukan lagi mau jadi apa atau mau jadi siapa, tapi pertanyaannya lebih mau kuliah di mana dan habis lulus mau kerja apa. Terus terang ketika lulus SMA dulu nih, saya pasti ditanya tuh, mau kuliah di mana? Saya waktu itu nggak tahu mau jawab apa sebenarnya. Saya belum bisa menentukan pilihan. Saya pengennya waktu itu ngebayangin jurusan saya itu sejalan lah dengan bakat dan keahlian SMA saya yang ternyata nggak seberapa. Tapi biasalah, biasanya kita didoktrin yang berlaku di kehidupan kita ini kayak udah umum ya, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, merit, punya anak, nanti cucu-cucu kita juga SD, SMP, SMA, kuliah, jadi dia nikah, kita punya cucu, jadi tua, dan mati gitu kan ya. Selalu tuh orang tua mendoktrin statement kayak gitu, tapi ya gimana ya, kadang orang tua juga lupa bahwa zaman sekarang udah berubah dan kondisi hidup sekarang tuh lebih sulit lagi daripada tahun-tahun dulu gitu. Artinya lapangan pekerjaan sudah semakin sedikit dan terbatas. Sedangkan kita nih yang kuliah, yang fresh graduate tuh berebut lapangan kerja kayak kucing yang kelaparan lagi rebutan tulang ikan. Makanya saya berpikir nih dari awal, sekarang bagaimana kalau kita hanya mengandalkan plan A alias doktrin standar yang sering disebut-sebut. Bukannya mau pesimis sih, tapi biar bagaimanapun hidup nggak akan selancar-selancar itu, nggak mengalir air. Artinya kalau udah nanti pala udah kecekek dengan keadaan, tidak ada lapangan pekerjaan, buntu, dan akhirnya jadi pengangguran, akhirnya keahlian yang telah dipelajari bertahun-tahun jadi sia-sia, ya bingung juga jadinya. Oke, baik. Kita kembali ke cerita kita part 1. Akhirnya ketika ditanya soal kuliah nih, bingung jawabannya mau kemana. Dan kembali lagi ke doktrin bahwa sarjana itu adalah kunci menuju kemakmuran.
Saya juga pernah dengar nih dari kakak saya bahwa pendidikan itu bisa mengubah kehidupan. Ini sakti banget ya. Akhirnya saya ikut kuliah dan saya terus terang belum tahu sih mau ambil jurusan apa dan di mana. Jadi karena bingung, saya bikin plan A dan plan B. Plan A-nya saya ingin lulus di SNMPTN. Yang dimana SNMPTN ini yang dinilai adalah rapor semester 1 sampai semester 5. Nah, saya coba tuh urus SNMPTN. Dan sekarang masih bingung, mau jurusan apa dan di universitas mana. Dan ternyata, orang tua nih nggak boleh ini kita kuliah di luar. Jadi ambilnya yang di dalam daerah aja. Jadi dipilih di dalam daerah, ambil jurusan teknik sipil sebagai pilihan pertama. Dan plan keduanya Kesmas sebagai pilihan pertama. Akhirnya saya memutusin untuk ngambil sipil sebagai pilihan pertama. Dan karena orang tua juga penghasilan per bulannya nggak jelas, karena orang tua saya itu petani, dan yang sawah yang mau diolah itu juga bergiliran, bukan punya orang tua saya pribadi. Jadi sawahnya itu harus digilir tiap panen gitu. Jadi ribet deh kalau dijelasin. Pokoknya sawahnya bukan milik pribadi. Lalu punya ladang yang cukup jauh gitu, sampai ngos-ngosan tiba di sana. Kata orang tua nih, dulu waktu SD, nanti kalau udah besar kita panen. Nah, pasti mahal nih harganya. Ternyata udah umur 20-an, si ladang ini yang ditanam karet ini, harga karetnya nggak mahal-mahal, segitu-gitu aja. Akhirnya ladang itu dibiarin aja. Udah, biarin aja lah karetnya tumbuh. Dan akhirnya saya disaranin untuk daftar bidik misi agar nanti uang kuliahnya dibantu oleh pemerintah dan diberi uang saku. Kabar baik banget nih buat saya. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus.